Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Tafsir wa Bayan li A'dham Surah fil Quran atau tafsir surat Al-Fatihah oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimallahu ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan langkah kita ke tempat ilmu, majlis ilmu ini ikhlas karenanya, dan semoga Allah menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan al-amal as-saleh. Kita masih dalam pembahasan tafsir ayat terakhir dari surat Al-Fatihah, tepatnya pada pembahasan wajibnya seorang muslim menjauh dari sifat orang Yahudi, yaitu mentahrif, menyelewengkan ayat-ayat Allah dari makna yang sebenarnya. Ketika seorang muslim muslimah membaca ayat ghairil maghdubi alaihim, dia memohon kepada Allah jangan sampai mengikuti jejak orang-orang yang dimurkai oleh Allah, yang kata Rasul, yang Rasul tafsirkan al-maghdubi alaihim adalah orang-orang Yahudi. Dan di antara kebiasaan orang Yahudi, kata Allah, yuharrifunal kalima an mawadhi'i, mereka suka menyelewengkan ayat-ayat Allah dari makna yang sebenarnya. Di antaranya kata Rasul, mereka diperintah oleh Allah untuk mengatakan hittah, ha ta tak marbutah, tapi orang Yahudi mengatakan hintah ditambahi nun. Ini salah satu contoh kelakuan orang Yahudi mengotak-atik ayat-ayat Allah sesuai dengan hawa nafsu mereka sendiri. Maka seorang muslim wajib untuk menjauh dari sifat orang Yahudi tersebut, tidak mengotak-atik, tidak menyelewengkan, mentakwil, mentahrif ayat-ayat Allah dari makna yang sebenarnya, terutama yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah. Pada kesempatan yang lalu kita sampai pada poin ketiga halaman 60. Kita baca sekali lagi poin ketiga halaman 60.
Laqad tajarra'a ba'dul mufassirin kasabuni fi safwatit tafasir wal qadi Ahmad Kan'an fi kitabihi Qurratil Ainain ala tafsir Jalalain. Faqad qala inda tafsiri qaulillahi ta'ala yauma yukshafu an saqin faqala wa fil hadits yasjudu lillahi kullu mu'minin wa mu'minatin. Al hadits rawahul Bukhari. Faqad batara awal al hadits yakshifu rabbuna an saqihi. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zain rahimahullah, ada sebagian orang-orang yang menulis kitab tafsir, mereka lancang mengotak-atik ayat-ayat Allah, menyelewengkan ayat Allah terutama tentang sifat Allah dari makna yang sebenarnya. Seperti seseorang yang bernama As-Sabuni, Muhammad Ali As-Sabuni, yang dia dalam kitab Safwatit Tafasir yang merupakan ringkasan dari tafsir Imam Ibnu Jarir At-Tabari, dan juga Al-Qadi Ahmad Kan'an dalam kitabnya Qurratul Ain ala tafsir Jalalain, mereka memotong hadis yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke dalam ucapan Imam atau Syekh Muhammad bin Jamil Zain, ada dua muqaddimah yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, di antara tugas para ulama meluruskan pemahaman yang keliru. Sebagaimana dalam sabda Rasul yang sahih, Rasul mengatakan yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Kata Rasul SAW, senantiasa ilmu agama ini akan dibawa oleh para ulama-ulama yang adil. Tugas mereka, kata Rasul, yanfuna anhu tahrifal ghalid, menafikan, membantah penyelewengan orang-orang yang ekstrim, yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Wanti halal mubtilin, mereka membantah, menafikan, meluruskan jalannya orang-orang yang di atas kebatilan. Wa ta'wilal jahilin, demikian pula membantah, meluruskan takwilnya orang-orang yang jahil. Ini kata Rasul tugas para ulama. Tugas para ulama bukan sekedar menyampaikan yang benar-benar saja untuk diikuti, namun mereka juga ditugaskan oleh Allah dan Rasul meluruskan pemahaman yang keliru, membantah pemahaman yang keliru agar tidak diikuti oleh umat, agar umat selamat dari pemahaman yang keliru tersebut. Apalagi Rasul mengatakan ad-dinu an-nasiha, agama itu adalah nasihat, menasehati orang yang keliru, meluruskan pemahamannya, dan itu sebagai bentuk kasih sayang sebetulnya, kata para ulama, agar pemahaman yang keliru tersebut tidak diikuti oleh yang lain, nanti dosanya terus mengalir kepada yang keliru tadi. Sebagaimana kata Rasul dalam Sahih Muslim, man da'a ila dhalala kana alai wizruha wa wizru man amila biha la yanqusu min auzarihim syai'ah. Kata Rasul SAW, barang siapa yang menyeru kepada kesesatan, maka baginya dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya tersebut. Terus mengalir dosa kesalahan tersebut. Maka kalau tidak diluruskan, ini berbahaya bagi yang menyampaikan kekeliruan tersebut kalau terus diikuti. Makanya para ulama berusaha untuk meluruskan pemahaman yang keliru tersebut, dan ini sudah dilakukan oleh para ulama salaf seperti Abdullah bin Abbas yang kita pernah ceritakan, membantah kelompok Khawarij, nenek moyangnya kelompok teroris. Alhamdulillah pada waktu itu bertobat, ya, 20.000 dari mereka tidak jadi memberontak kepada Ali bin Abi Thalib.
Para ulama salaf mereka menulis kitab-kitab yang berkaitan dengan bantahan. Contoh Imam Ahmad rahimahullah punya buku namanya Ar-Radd 'alal Jahmiyah, bantahan kepada kelompok Al-Jahmiyah yang menolak nama-nama dan sifat Allah. Imam Ad-Darimi juga sama, punya kitab judulnya mirip, Ar-Radd 'ala Al-Jahmiyah. Demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah, banyak ucapan beliau yang membantah penyimpangan-penyimpangan orang-orang yang di atas kesesatan. Ya, sekali lagi tujuannya menjalankan firman Allah, wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, menjalankan sabda Rasul, ad-dinu an-nasihah. Ini sesuatu yang dimaklumi dalam sejarah para ulama kaum muslimin, membantah penyimpangan. Ini sekali lagi mukaddimah yang perlu kita pahami. Dan itu kata para ulama bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Man ra'a minkum munkaran falyughayyiru biyadi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Fa ilam yastati fa bilisani. Kalau nggak bisa maka dengan lisannya, dengan tulisannya di antaranya. Ini bukan hanya kemungkaran dalam arti maksiat saja, lebih dari itu pemahaman yang menyimpang. Ya. Di antaranya di sini tentang masalah mentafsirkan ayat tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Ini mukadimah yang pertama berkaitan dengan ar-radd 'alal mukhalif, membantah orang yang menyelisih Al-Quran dan Sunnah, bagian dari usul Islam, bagian daripada amar ma'ruf nahi munkar. Poin yang kedua, ini berkaitan tentang tauhid asma wa sifat. Pertemuan yang lalu sudah kita sampaikan kaidah ahli sunnah dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah. Ahli sunnah wal jamaah dalam kitab-kitab akidah, ya, as-salaf disebutkan di antara yang sudah kita bacakan dari ucapan Imam As-Sabuni yang hidup di abad 5 Hijriah, yang bermadzhab Syafi'i. Ini beda dengan As-Sabuni yang kita baca tadi. Itu Imam As-Sabuni abad kelima. Kalau yang kita baca ini Imam As-Sabuni yang hidup di abad ini. Ya, sekali lagi namanya sama, belakangnya, nama belakangnya sama, cuma beda orangnya, beda akidahnya. Imam As-Sabuni dalam kitabnya Aqidah Salaf Ashabul Hadis menjelaskan akidah kaidah Ahlussunnah dalam masalah sifat-sifat Allah, menetapkan apa adanya sesuai dengan dohirnya tanpa ditakwilkan. Sebagaimana kata beliau, Ahlussunnah tidak mentakwilkan kedua tangan Allah dengan kedua nikmat atau kedua kekuasaan sebagaimana kelakuan kelompok Mu'tazilah, Jahmiyah. Ini adalah ijma' Ahlussunnah, menetapkan ayat-ayat sifat, hadis-hadis sifat sesuai dengan dohirnya, tidak takwilkannya. Ini mau kita tegaskan lagi dari ucapan ulama yang lain. Di antaranya Imam Ibnu Abdul Bar yang bermadzhab Maliki dalam kitabnya At-Tamhid. Ini sudah kita pernah posting, kita terjemahkan dan kita posting di medsos kita. Ijma' Ahlus Sunnah tentang penetapan sifat-sifat Allah sesuai dohirnya. Imam Ibnu Abdul Bar yang wafat tahun 463 Hijriah, ulama abad kelima Hijriah, terutama tadi dari mazhab Maliki. Beliau berkata dalam kitabnya At-Tamhid, Ahlus Sunnah sepakat untuk mengikrarkan semua sifat-sifat Allah yang tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah alias hadis yang sahih, mengimaninya dan memahaminya sesuai dengan hakikatnya atau dohirnya, bukan majas. Akan tetapi mereka Ahlussunnah tidak membagaimanakan sifat atau tidak membayangkan sedikit pun dari sifat-sifat tersebut dan tidak membatasinya dengan sifat tertentu. Ini akidah Ahlussunnah, kata Imam Ibnu Abdul Bar, ijma' mereka menetapkan ayat-ayat sifat sesuai dengan zahirnya. Ketika misalnya Allah berfirman dalam surat Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, kekallah wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Maka kata Imam Ibnu Abdul Bar, ijma' Ahlussunnah mengatakan, pahami
sifat wajah bagi Allah tanpa dibayang-bayangkan, tanpa diserupakan dengan makhluk. Makanya nggak ada para sahabat yang mereka ahli tafsir Al-Quran yang mentakwil wajah dengan yang lainnya. Mereka pahami sesuai dengan dohirnya. Dan mereka semua sepakat mengatakan amirruha kama ja'at. Pahami, tetapkan ayat-ayat hadis-hadis sifat sesuai dengan dohirnya. Apalagi sudah pernah kita sampaikan, Al-Quran itu hudan linnas, petunjuk bagi manusia. Namanya hudan, namanya petunjuk, itu sesuai dengan dohirnya. Betul tidak? Kalau antum misalnya nggak tahu tempat masjid ini, Assalam ini, antum ikuti arah petunjuk, dia apa? Jalan, ada arah ke kanan, arah ke kiri. Jangan sampai antum mengatakan arah ke kanan itu maksudnya ke atas. Apa seperti itu? Ya kalau belok kanan ya sudah, dohirnya belok kanan, bukan apa? Belok ke atas. Ini sekarang namanya petunjuk jelas. Petunjuk itu apa? Sesuai dengan dohirnya. Ini sekali lagi yang harus betul-betul dipahami. Dan ini yang dipahami juga oleh ulama ahlussunnah yang lain seperti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah. Ini juga pernah kita posting di medsos kita. Kita terjemahkan dari kitab beliau Maqalat Al-Islamiyin jilid pertama halaman 345 ya. Ini sebetulnya kitab yang berkaitan dengan kelompok-kelompok sempalan kaum muslimin. Di tengah-tengah atau sebelum akhir jilid pertama beliau menyebutkan inilah akidah Ahlussunnah yang aku pegang erat. Di antaranya di awal pembahasan bab itu Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah berkata, sekali lagi ini terjemahan ana sendiri, lihat buku aslinya tadi. Kalau yang saya punya 2 jilid di rumah, beliau mengatakan inilah kumpulan akidah ahlul hadis dan sunnah. Apa akidah mereka? Beliau mengatakan meyakini bahwa Allah tinggi di atas arsy, sebagaimana yang telah Allah firmankan Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Di sini beliau nggak mentakwil. Istawa ya sudah, beliau tetapkan apa adanya, tinggi di atas al-arsy. Beliau mengatakan lagi, dan bahwasannya Allah memiliki kedua tangan dan dilarang kita membayangkannya. Membayangkannya saya tidak boleh, apalagi menyerupakannya dengan makhluk. Sebagaimana Allah berfirman, lima khalaqtu biyadayya. Surat Shad ayat ke-75. Wahai iblis, kata Allah, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Beliau enggak mentawil, ditetapkan apa adanya. Beliau mengatakan lagi, Allah berfirman, bal yadahu mabsutatan, bahkan kedua tangan Allah terbentak. Kemudian beliau mengatakan lagi, dan bahwasanya Allah memiliki kedua mata dan dilarang untuk kita membayangkannya, apalagi menyerupakannya. Sebagaimana Allah berfirman, tajri bi ayunina. Demikian pula kata beliau, Allah memiliki wajah sebagaimana yang Dia firmankan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ini sekali lagi antum lihat dalam kitab beliau Maqalatul Islamiyin jilid pertama halaman 345 oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullah taala. Dan ini pula yang juga dinyatakan oleh Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah ta'ala. Beliau dari mazhab Al-Hambali. Dari semua mazhab, Maliki, Syafi'i, dari mazhab Hambali sama. Sepakat mereka menetapkan ayat-ayat sifat Allah sesuai dengan dohirnya. Ini juga kita yang pernah terjemahkan dari kitab beliau Syekh Abdul Qadir Jailani, punya kitab judulnya Al-Ghunyah. Di situ ada pembahasan masalah akidah beliau. Dan sekali lagi sudah kita ringkas, kita terjemahkan, kita posting. Di antaranya beliau mengatakan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah berkata, dan Dia Allah tinggi di atas arsy, Dia meliputi kekuasaannya dan ilmunya, dan ilmunya mencakup segala sesuatu. Allah berfirman, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus salih yarfa'u.
kepada Allah lah naik ucapan yang baik dan amal soleh. Kemudian beliau mengatakan yang kedua, dia Allah tertawa, bergembira, mencintai, membenci, yakrah wa yaghdab, meridai, murka, merahmati, mengampuni dan sebagainya. Ini sekali lagi beliau menetapkan semua sifat-sifat Allah tersebut tanpa beliau takwil-takwilkan. Demikian pula beliau mengatakan dan dia Allah memiliki dua tangan dan kedua tangannya itu kanan. Allah berfirman, was-samawatu matwiyatun biyamini, dan langit digulung dengan tangan kanannya. Ahlus Sunnah menetapkan semua sifat-sifat Allah yang ada pada ayat Al-Quran, pada hadis yang sahih, tanpa menyerupakannya dengan makhluk, tanpa membayangkannya, tanpa menyelewengkan dari makna sebenarnya, tanpa dinafikan, ditetapkan apa adanya. Sekali lagi ini adalah ijma ulama Ahlus Sunnah yang dinyatakan juga oleh Imam Abdul Hasan Al-Asy'ari dan juga oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dan juga ulama-ulama yang sudah kita sebutkan dari mazhab Asy-Syafi'i, dari mulai muridnya Imam Syafi'i yaitu Imam Al-Muzani dalam kitabnya Syarhus Sunnah, Imam Ibnu Khuzaimah murid-muridnya dari Imam Syafi'i, demikian pula tadi Imam Abu Utsman As-Sabuni dalam kitabnya Aqidah Salaf. Semuanya sepakat menetapkan apa adanya sifat-sifat Allah yang tercantum dalam ayat Al-Quran tanpa diserupakan dengan makhluk. Nah, ini yang harus kita pahami. Baru kita masuk ke dalam poin pembahasan ini, yaitu intinya Muhammad Ali As-Sabuni dalam Mukhtasar tafsirnya ketika membahas firman Allah surat Al-Qalam ayat 42 yang ini berkaitan dengan sifat Allah sebetulnya, yaitu sifat as-saq. Kalau as-saq sesuai dengan bahasa Arab artinya betis, ya. Imam Al-Bukhari, nanti kalau antum punya kitab Sahih Bukhari, lihat kitab tafsir, bab tafsir tentang firman Allah surat Al-Qalam ayat 42. Yauma yukshafu an saqit, pada hari disingkapkannya sak. Rasul mentafsirkan, ya, Imam Bukhari membawakan tafsirnya Rasul tentang ayat ini, yaitu sabda Rasul, yakshifu Rabbuna an saqihi, Rabb kita menyingkapkan, ya, yakshifu menyingkapkan, Rabb kita an saqihi menyingkap betisnya, fayasjud lahu kullu mu'minin wa mu'minah, maka setiap orang mukmin dan mukminah sujud kepada Allah. Jadi ini inti pembahasannya. Ahlus Sunnah seperti Imam Bukhari menetapkan sifat sak, betis bagi Allah sesuai dengan sabda Rasul, dan itu adalah tafsir ayat surat Al-Qalam ayat 42. Dan ini pula yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari, oleh Imam Ibnu Katsir dan ulama-ulama tafsir yang lain. Cuma masalahnya Muhammad Ali As-Sabuni yang menulis tafsir, ringkasan tafsir Ibnu Jarir At-Tabari tidak amanah. Di antaranya karena dia tidak mau menetapkan sifat sak bagi Allah, dia pun memotong hadis yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya tadi, yang dinukil oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Padahal kata Syekh Muhammad bin Jamizinu, Syekh Muhammad bin Jamizinu sebetulnya ada buku khusus bantahan terhadap Muhammad Ali As-Sabuni, namanya Tanbihatun Hama ala Sofatit Tafasir. Ada buku khususnya, lebih panjang lagi penjelasannya. Intinya beliau mengatakan Muhammad Ali As-Sabuni sendiri di awal mukhtasar ringkasannya telah mengatakan apa yang beliau tulis dari ringkasan itu sesuai dengan yang ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Cuma itu sekedar omong kosong istilahnya. Karena apa buktinya? Ketika Imam Ibnu Jarir At-Tabari menetapkan sifat sak bagi Allah, menyebutkan hadis Sahih Bukhari tadi dengan lengkap, namun Muhammad Ali As-Sabuni
memotong hadisnya, tidak amanah ilmiah. Di antaranya tadi, lengkapnya hadis itu mengatakan Rasul bersabda, yakshifu rabbuna an saqihi. Allah Rabb kita menyingkapkan betisnya. Tapi Muhammad Ali As-Sabuni enggak menyebut hadis ini. Langsung kepada sabda Rasul, yasjudu. Setiap orang mukmin sujud kepada Allah. Ini yang dikritik, dibantah oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah. Maka kata beliau, faqad batara awal al-hadis. Dua orang tadi memotong awal hadis, yaitu yakshifu rabbuna an saqihi. Padahal itu adalah tafsir Rasul tentang surat Al-Qalam ayat 43. Jadi terkadang ringkasan itu macam-macam. Ada ringkasan yang amanah, ada yang tidak amanah. Ya. Meringkas yang amanah sesuai dengan istilahnya pembahasan yang dibahas, bukan memotong yang malah inti pembahasan. Ya. Contoh-contoh misalnya ya, jangan sampai gagal paham. Itu Ustadz juga memotong ayat. Ya. Lihat dulu konteksnya bagaimana. Misalnya, ana mengatakan ciri orang beriman yang pertama kali Allah sebut beriman dengan yang gaib. Ciri orang bertakwa pertama kali dalam Al-Quran yaitu apa? Beriman kepada hal yang gaib. Dalilnya Alif Lam Mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Ana potong sampai di sini. Betul atau tidak memotong seperti ini? Hah? Karena sudah sampai kepada apa? Inti pembahasan. Jangan yang inti pembahasan malah apa? Dibuang. Paham insyaallah ya? Nah, ini yang dipermasalahkan oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu. Malah inti pembahasan dipotong, dibuang. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan selera. Nah, ini yang berbahaya. Fayasjud lahu kullu mu'min wa mu'minatin. Apalagi li'anal fa'lil ataf walahu ya'udu alallah. Apalagi kalau dalam redaksi bahasa Arab huruf fa fayasjudu itu berarti ada awalnya, enggak ujuk-ujuk ada fayasjudu huruf fa-nya itu ada sebelumnya, maka kelihatan kalau itu dipotong dengan tidak benar. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, walamma sa'altu as-Sabuni an sababi batrihi li awalil hadith wa huwa qaulu sallallahu yakshifu rabbuna an saqihi ajaba bi qaulihi kullul mufassirin awalul ayat. Ketika aku langsung bertanya kepada Muhammad Ali As-Sabuni, karena beliau sama-sama tinggal di Mekah. Syekh Muhammad bin Jamil Zainu tinggal di kota Mekah, Muhammad Ali As-Sabuni juga mengajar di kota Mekah pada waktu itu. Langsung beliau cross check, kenapa kok antum memotong awal hadis yakshifu rabbuna an saqihi? Apa jawaban Muhammad Ali As-Sabuni? Setiap ahli tafsir katanya, klaimnya mentakwilkan ayat. Ya, padahal ini tidak benar sama sekali. Buktinya Imam Ibnu Jarir Tabari yang dia ringkas tafsirnya nggak mentakwil sebagaimana takwilnya dia dan yang semisalnya, tafsir Ibnu Katsir dan yang lainnya. Apalagi Rasul yang mentafsirkan ayat tersebut dan para sahabat nggak ada yang mentakwil. Imam Bukhari juga demikian. Sumakal, lebih parah lagi dia mengatakan alladzi uriduhu minal hadis akhadtuhu, yang sesuai dengan seleraku dari hadis tadi aku ambil. Artinya yang enggak sesuai dengan seleranya apa? Tidak diambil. Naudzubillahi min dzalik. Kata Syekh Muhammad bin Jamil Zainu, wa hadza khata'un kabir innal mufassirin jullahum lam yata'awwal al-ayat. Ini kesalahan yang besar karena ahli tafsir semuanya mereka tidak pernah mentakwil ayat tersebut. Seperti contohnya Imam Ibnu Jarir At-Tabari yang dikenal sebagai bapak tafsir Al-Quran, tidak pernah mentakwil sebagaimana yang mereka lakukan. Demikian pula dengan Imam Ibnu Katsir, wa dzakaru al-hadis bitamamihi. Bahkan ulama-ulama tafsir tadi menyebutkan hadis
lengkap, komplit, terutama awal hadis tadi, yakshifu rabbuna an saqihi, yang di situ ada penetapan sifat as-saq bagi Allah, sebagaimana sifat wajah, sifat tangan ditetapkan apa adanya, tidak diserupakan dengan sifat makhluk, tidak dibayang-bayangkan, tidak diselewengkan maknanya. Hatta qala al-allamah Siddiq Hasan Khan wa Syaukani aidan inda tafsir yauma yukshafu an saqib, sampai al-allamah ulama Siddiq Hasan Khan dari India dan juga Imam Asy-Syaukani dari negeri Yaman ketika mentafsirkan ayat tadi surat Al-Qalam ayat 42, mereka mengatakan idza jaa nahrullahi batala nahru maqilin, apabila telah datang wahyu Allah, Al-Quran atau hadis Rasul, maka batal semua penafsiran yang hanya pakai akal-akalan. Artinya kalau ada tafsir hadis terhadap ayat, itulah yang wajib dipegang dan wajib meninggalkan penafsiran pendapat sendiri. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih, wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahulukan ucapan siapapun di atas firman Allah dan sabda Rasul. Rasul mentafsirkan ayat ini, yakshifu rabbuna an saqi, inilah tafsir yang benar, yang selainnya tidak benar. Ini maksud dari Imam Asy-Syaukani dan Siddiq Hasan Khan. Apabila telah datang nahrullah, yaitu wahyu Allah, al-ayat atau al-hadis, maka batal semua penafsiran hanya berlandaskan akal semata. Wa yaksidani al-hadis alladhi fasal ayat, maksud nahrullah yang dikatakan oleh Siddiq Hasan Khan dan Imam Syaukani adalah al-hadis Sahih Bukhari tadi yang mentafsirkan ayat. Wa huwa khairu mufassirin li kalamillahi ta'ala, al-hadis adalah sebaik tafsir bagi ayat-ayat Allah, karena Rasul yang paling tahu tentang apa maksud Allah. Sebagaimana kata Allah, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Kami telah menurunkan kepada engkau Nabi Muhammad az-dzikra, Al-Quran. Tugasnya Rasul menjelaskan. Maka kalau sudah Rasul jelaskan, ya sudah, ambil penjelasan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, tinggalkan yang menyelisih siapapun itu. Makanya Allah berfirman, wa ma atakum rasulu fakhudhu, apa yang Rasul ajarkan ambillah. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yushiku an tanzil alaikum hijaratun minas sama, aqulu qala Rasul wa qultum qala Abu Bakar wa Umar. Aku khawatir atau hampir-hampir turun hujan batu dari langit. Aku menyampaikan sabda Rasul, kalian menentangnya dengan ucapan Abu Bakar wa Umar. Kita harus ingat syahadat kita wa anna Muhammadan Rasulullah. Maka ucapan Rasul yang wajib kita dahulukan dari semua ucapan selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dzalika la yastalzim tajsima, kata Imam Asy-Syaukani, kata Siddiq Hasan Khan, kalau kita menetapkan sifat Allah, sifat wajah, sifat tangan, sifat betis tadi, ini tidak melazimkan adanya tajsim. Seperti yang dituduhkan oleh sebagian orang, tajsim itu memiliki tubuh, anggota tubuh seperti manusia. Ini gagal paham. Ya, seperti kalau kita dalam segi bahasa, segi bahasa, di KBS itu saya melihat banyak wajah binatang, mulai dari gajah, harimau. Apakah ketika kita menyebut wajah gajah yang terlintas dalam benak antum sama dengan wajah yang hadir di sini? Kata-katanya sama, wajah. Ya. Sekali lagi, persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Jangan gagal, Pak. Ketika kita mengatakan Allah punya wajah,
Jangan pernah terbetik, terlintas, terbayangkan sama dengan wajah makhluk, tidak. Karena Allah berfirman, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka istilahnya rumusnya, kalau kita melewati ayat-ayat sifat, mendengarkan ayat-ayat sifat, langsung gandeng dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah. Allah punya sifat cinta, Allah punya sifat ridha, Allah punya sifat wajah, tangan, nggak sama dengan wajah makhluk. Selesai masalah. Tetapkan apa adanya tanpa diserupakan dengan makhluk, selesai. Ya. Kaidahnya tadi, persamaan dalam kata tidak mengharuskan persamaan dalam apa? Hakikatnya. Meja, kursi, punya kaki, apakah sama dengan kaki manusia? Nggak sama. Ini antara makhluk, nggak sama. Meskipun hakikatnya nggak sama, meskipun nama ataupun kata-katanya sama. Apalagi antara al-khaliq dengan al-makhluk. Ini tidak mengharuskan adanya tajsim, menyerupai anggota tubuh makhluk manusia, wala tasbihan, tidak melazimkan penyerupaan dengan makhluk. Sebagaimana kata Imam Abu Hanifah rahimahullah, kullu sifati khilafu sifatin makhlukin. Semua sifat Allah berbeda dengan sifat makhluk, yaitu dalam hakikatnya. Allah punya ilmu, kata beliau, ya'lam la ka ilmina. Allah punya ilmu, namun gak sama dengan ilmu kita. Sama kata-katanya ilmu Allah, ilmu manusia, namun hakikatnya tidak sama. Allah melihat, kita melihat, namun kata Imam Abu Hanifah gak sama hakikatnya. Yara la ka ru'yatina. Demikian pula kata Nu'aim bin Hammad, gurunya Imam Bukhari. Beliau mengatakan, walaisa fima wasafallahu bihi tashbih. Sekedar menetapkan sifat Allah yang ada pada ayat, ada hadis, itu bukan menyerupakan Allah. Kata Ishaq bin Rahawai, gurunya Imam Bukhari juga, namanya tasbih, menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau kita mengatakan Allah punya ilmu, punya kehidupan, punya sifat tangan, sama dengan kehidupan ilmu manusia dengan tangan manusia, itu baru namanya tasbih. Itu yang terlarang, bahkan hukumnya kufur akbar. Itu namanya tasbih. Adapun sekedar menetapkan Allah punya sifat ini dan itu, bukan termasuk tasbih. Laisa kamitslihi syai'un, kata Allah dalam surat Asy-Syura, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiu al-basir. Kemudian dibawakan di sini ucapan seorang penyair, da'u kulla qaulin inda qauli Muhammadin. Tinggalkan setiap ucapan pendapat orang yang menyelisihi ucapan sabda Rasulullah SAW. Fama amana fi dinihi kamu khatiri. Tidaklah orang yang tadi menyelewengkan ayat-ayat Allah, hadis Rasul SAW, itu beriman di dalam agamanya. Kurang berapa menit? Ya, kita lanjutkan yang masih poin ketiga. Amma qauluhu, adapun ucapan Muhammad Ali As-Sabuni, penulis kitab tadi Safatut Tafasir, akhadtu minal hadis ma uridu. Aku mengambil hadis Rasul sesuai dengan apa yang aku inginkan, sesuai dengan seleraku. Maka kata Syekh Muhammad bin Jamil Zinu, la yajuz li mufassir an yaqulah. Ini tidak selayaknya dikatakan oleh ahli tafsir. Ya, seorang muslimah yang sejati, kata Allah tadi, wa ma'atakum rasulu fakhudhu, ambil semua sabda Rasul, jangan diambil seenak selera sendiri yang diinginkan oleh hawa nafsu. Naudzubillahi min dzalik. Li'annahu ghayyara ma'nal ayat allati tusbitu saqalillahi ta'ala ala ma yaliqu bihi. Karena kalau awal hadis tadi dipotong, tidak disebutkan, ini merubah makna ayat. Padahal Imam Bukhari mendatangkan hadis itu secara sempurna untuk menetapkan tafsir ayat yang berkaitan dengan sifat sak, betis bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan kebesaran Allah. Fadhahara min hadfihi li awalil hadis ya la yusbita saqa. Maka nampak jelas ketika Muhammad Ali As-Sabuni tadi memotong hadis dari awal, maka itu menunjukkan dia memang tidak mau menetapkan sifat sak bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wali annahu law dzakarahu la batala muraduhu wa huwa ta'wil. Karena kalau dia sebutkan maka akan nampak kesalahan takwil tafsirnya dia. Wa hadza naun minat tahrif. Ini namanya tahrif, menyelewengkan ayat dari makna yang sebenarnya. Dan ini kata para ulama salah satu penyebab perpecahan umat, kesesatan yang muncul di tengah umat Islam, yaitu apa? Salah takwil, salah tafsir. Sebagaimana kata Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi dalam Syarah Aqidah Thahawiyah, beliau mengatakan bal su'ul fahmi anillahi wa rasulihi man syaquli bid'atin wa dhalatin fi hadil ummah. Salah memahami, salah mentafsirkan ayat, mentafsirkan hadis Rasul, itu sumber kesesatan, kebid'ahan di tengah umat Islam. Ya. Semua kelompok-kelompok yang ada dari kelompok-sempalan kaum muslimin demikian. Yang lebih parah lagi kelompok misalnya Syiah Rafidhah. Bagaimana dia mentafsirkan ayat-ayat Allah yang luar biasa kejihnya. Contoh misalnya, ini terutama Syiah Nusairiyah, mereka mentafsirkan Al-Baqarah di surat Al-Baqarah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Naudzubillah min dzalik. Mereka mengatakan Al-Jibdu wa Taghut itu adalah Abu Bakar wa Umar. Ini luar biasa tafsir kejihnya mereka. Ya, diarahkan yang jelek-jelek kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelompok teroris, kelompok khawarij, mengapa mereka sesat? Di antaranya tadi salah mentafsirkan ayat, seperti yang sudah kita sering sampaikan, salah mentafsirkan surat Al-Maidah 44 hingga mengkafirkan pemimpin kaum muslimin dan juga rakyat kaum muslimin, sehingga mereka pun menghalalkan untuk membunuh, ngebom dan sebagainya. Apa sebab utamanya? Sumbernya salah mentafsirkan ayat. Makanya Ahlus Sunnah senantiasa mengatakan pahami ayat dan hadis dengan pemahaman yang benar, yaitu pemahaman para salafus saleh, para sahabat, tabi'in dan tabi'u at-tabi'in. Kemudian kata beliau watabdil watala'ub bin nusus. Ini adalah contoh permisalan dari bentuk tahrif seperti yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi tadi. Bentuk mempermainkan, mengotak-atik ayat-ayat, ya, ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW alladzi hadrat minhul ayatus sabiqah, yang sudah diperingatkan oleh Allah dalam beberapa ayatnya tentang kelakuan orang Yahudi, yuharifunal kalima'an mawadhi'ih wa sayati tahdzir Rasulullah SAW limisli hadal amal alladzi waqa'at fi, dan akan ada hadis Rasul tentang tahdziran Rasul bagi orang-orang yang mengikuti jejak orang Yahudi dan juga orang-orang An-Nasara. Wa qad fassara asabuni ayat wa yud'auna ila sujud ayatad'uhum asyidda ila sujudillah. Muhammad Ali As-Sabuni mentafsirkan ayat surat Al-Qalam tadi dengan kata-kata istilahnya dahsyatan hari kiamat yang mengarahkan mereka untuk sujud kepada Allah. Wa khalafa tafsir at-Tabari alladhi ikhtasarahu hina maqalat Tabari wa yad'uhum al-kashfu anisab ila sujud lillah. Dia menyelisih tafsirnya Imam Ibnu Jarir at-Tabari yang dia katanya hanya meringkas, cuma dia takwil pada hakikatnya. Imam Tabari mengatakan ketika Allah menyingkapkan betisnya, itulah mereka manusia mukmin dan mukminah sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan untuk berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman para salafus saleh, para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan semoga Allah mengumpulkan kita semuanya dengan mereka di surga kelak. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.